Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pelajar berkelahi dengan senjata tajam di Sukabumi. 1 orang tewas. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, jasad bocah yang tercebur Sungai Cigadung ditemukan. 9 remaja ditangkap polisi karena terlibat tawuran dengan senjata tajam. Sembilan remaja di bawah umur ditangkap polisi karena terlibat tawuran antar kelompok. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita beberapa senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Sabtu dini hari, Jalan Kasunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon mencekam saat 2 kelompok remaja terlibat tawuran. Para remaja ini membawa berbagai jenis senjata tajam. Beberapa kendaraan terjatuh diduga diserang oleh kelompok lawan. Polisi yang sedang berpatroli membubarkan tawuran dan menangkap 2 remaja yang terlibat. Berikut senjata tajam jenis parang dan golok yang dilempar ke semak-semak. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 7 remaja lain. Tempat kejadian perkara, kami mengamankan 2 yang terlibat dalam tawuran tersebut. Alhamdulillah, hasil pengembangan daripada 2 yang diduga tawuran tersebut, kami bisa mengamankan 7 orang, jadi semua jumlahnya itu 9 orang. Remaja yang ditangkap ini masih berstatus pelajar SMP dan SMA. Dari hasil penyelidikan, para remaja ini kerap janjian untuk tawuran di media sosial. Setelah ditangkap, para pelaku dibawa ke Polsek Lemah Wungkuk untuk diperiksa. Polisi masih mengejar pelaku lain yang terlibat tawuran. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Seorang pria di Kabupaten Ciamis tega menghabisi nyawa istrinya dan memutilasi jasad korban. Polisi masih menyelidiki motif tindakan sadis terduga pelaku. Masalahnya mau pesok. Warga desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis dikagetkan dengan kematian Yanti, 45 tahun pada Jumat lalu. Korban ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh korban termutilasi menjadi beberapa bagian dan tergeletak di pinggir jalan. Pembunuhan ini dilakukan oleh suaminya, Tarsum, berusia 48 tahun. Tarsum menghantam istrinya menggunakan balok kayu saat di jalan menuju rumahnya. Setelah korban terkapar tidak bernyawa, pelaku mengambil golok dari rumah untuk memutilasi tubuh korban. Menurut warga, terduga pelaku sempat melakukan aksi mengerikan berkeliling kampung membawa potongan tubuh korban. Saya lihat itu mayat udah meninggal, yang meninggal ya orangnya namanya Yanti itu. Ketika itu saya datang, sang suaminya dari bawah dia jalan, cuman dia belum bawa pisau belum. Karena pisau itu dia balik lagi ke rumah bawa pisau. Terus sudah begitu saya larang, tidak bisa, saya mundur karena dia bawa pisau. Akhirnya pelaku diamankan oleh warga dan langsung diserahkan ke polisi. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan TKP dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, petugas mengamankan balok kayu dan senjata tajam yang digunakan oleh terduga pelaku. Pelaksanaan olah TKP. Kondisi korban seperti apa, Pak? Ya, jadi kondisi korban meninggal dunia, termutilasi beberapa bagian. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Mengetahui ibunya meninggal di tangan ayahnya sendiri, anak korban menangis histeris hingga jatuh pingsan. Polisi masih mendalami motif pembunuhan sadis disertai mutilasi tersebut. Kini pelaku telah diamankan dan akan dilakukan tes kejiwaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Harga bahan pokok mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional Karawang dan Kota Bandung.
Kini harga tomat mencapai Rp24.000 per kilogram. Akibatnya, omset para pedagang mengalami penurunan hingga 25%. Harga bahan pokok di Pasar Baru Kabupaten Karawang mulai merangkak naik. Harga tomat kini dijual Rp24.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat di kisaran Rp4.000 per kilogram. Selain harga tomat, harga bawang merah juga turut naik. Kini bawang merah menyentuh Rp55.000 per kilogram. Tak ketinggalan harga cabai juga naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Tomat 24. Lupa, sebelumnya berapa? 20. 20. Naik 4.000 nih. Udah berapa lama? Ada orang 3 hari ya. 3 hari. Ya. Sementara harga bumbu dapur seperti cabai dan bawang masih mahal di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung. Kini harga cabai keriting dijual Rp70.000 per kilogram yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada cabai merah. Kini cabai merah dijual Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga bawang merah dan bawang putih juga naik. Bawang merah yang semula dijual Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih dijual Rp50.000 per kilogram. Dari cuaca bisa, dari tengkulaknya juga bisa, tergantung dari atasnya sih. Kalau pasokan cabainya gimana, Kang? Normal, pasokan cabainya ada terus. Mahalnya harga bahan pokok di pasar dipicu pasokan yang terbatas dari petani dan harga yang mahal dari pihak distributor. Kini para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga bahan pokok. Syamsul Nursyam, Muhammad Rizal melaporkan dari Karawang dan Kota Bandung. Jika harga bahan pokok di Bandung naik, harga bawang di Tasikmalaya mulai turun. Meski harga bawang masih dirasa mahal, namun jumlah pembelian sudah meningkat. Secara bertahap, harga bawang di pasar tradisional Cikurubuk, Tasikmalaya mulai turun. Bawang merah yang tadinya seharga Rp60.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp43.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang Garut atau lokal. Harganya turun Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedang bawang putih harganya masih sama, tidak ada penurunan, yaitu Rp36.000 per kilogram. Turunnya harga bawang diduga karena pasokan ke pasaran sudah meningkat. Banyak stok. Oh, pasokan ya, udah mulai ya? banyak. Udah mulai. Ini mulai kapan nih? Mulai ada penurunan? Udah berapa hari belakang? Seminggu belakang, semingguan. Tapi bertahap ya Bu ya? Iya, bertahap. Mana? Lumayan udah pada ramai sih. Udah mulai pada ramai. lagi. Ya. Meski turun, harga bawang dinilai masih mahal karena harganya belum mencapai titik normal. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, jasad bocah yang tercebur Sungai Cigadung ditemukan. 9 remaja ditangkap polisi karena terlibat tawuran dengan senjata tajam. Saya akan ajak Anda mencicipi kupat tahu dan lontong kari legendaris di Kota Kembang.